Saya Ifik Arifin. Saya Kurniadi Atmosasmito. Kita berada di Techniques by Enixindo. Halo Pak Yadi, Pak Kurniadi, apa kabar kita nih? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana Sehat-sehat Pak semua. Teman masa kecil ini. Iya, kita kolega masa kecil, jadi surprise juga ya ketemu saat udah besar. Iya. Saya udah besar. Udah tua, udah senior bukan tua. Udah senior dan Anda ternyata jadi orang besar gitu. Tua. Anda jabatan terakhir di Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia ya, PT KAI, betul ya Pak Kurniadi? Atau gue manggil lo Yadi aja ya, gue udah biasa manggil lo Yadi. Betul, kalau yang untuk di BUMN-nya, ya betul, kalau untuk yang di BUMN-nya, saya itu Direktur Keuangan, tapi kalau di swastanya, saya dirut di Central Omega. Nah, Central Omega Resources itu ada tambang nikel dan smelter nikel dengan sistem blast furnace. Anak perusahaan ya? Bukan, holding. Bukan juga? Oh, holding di swastanya. Oh, swastanya. Jadi, swastanya jadi saya dirut di sana 2 tahun. Selesai smelter nikelnya jadi, saya diminta jadi komisaris sampai sekarang. Dan selain itu juga setelah dari sana saya juga jadi komisaris di Medco ya, Medco Mining sampai 2020 kemarin bulan April Maret. Oke. Medco Mining itu ada Bapak itu ya, Arifin Panirogo kalau nggak salah ya. Ya, yang handle saya itu Pak ini. Ya, betul ya, handle saya itu Pak Hilmi. Oh, oke. Seru ya. Jadi lu masih sibuk sampai sekarang nih ya, masih tetap on the road. Ya, alhamdulillah sejak waktu gua direksi Antam selesai, gua nggak pernah kotak-kotak Antam atau monitor Antam. Tapi kebetulan alhamdulillah setelah selesai gue di Medco sama di Central Omega, gue sekarang masih komisaris, dan Antam tuh minta gue untuk bantu lagi di yayasan lah. Yayasan ada bisnisnya, ini kerja sosial, baru tahun ini kok. Oh gitu. Antam itu mungkin untuk sebagian orang belum tahu ya, itu Aneka Tambang ya, PT Aneka Tambang, betul ya? Jadi betul. Ngapain tuh kerjanya? Nyari emas apa nyari berlian tuh, nyari apa tuh ya? Istilahnya mencari nafkah untuk segenggam berlian. Itu Antam ya, itu filosofinya. Antam itu multi komoditi. Di sana ada pasir besi dulu ya, ada bauxite, ada nikel, ada emas. Terus logam lainnya ada juga. Jadi cuman sekarang fokusnya Antam itu di emas, nikel, dan bauxite. Oke. Tapi tidak batu bara gitu enggak ya? Beda ya? Batu bara ada sedikit, cuman itu bukan menjadi target utama. Itu cuman untuk pembakaran di smelter nikel kita aja. Ada sih kita punya. Wah. Karir lu cemerlang banget ya. Coba lu cerita dong waktu lulus SMP, SMA lu di mana waktu itu? Gue SMP gue tahu SMP 4. SMP-nya gue tahu SMP 4 karena gue juga di situ kan. SMA inilah SMA 7. Sekarang udah beda. Lu kan SMA 4. Itu dari jajan SMA 7 dulu tuh. Oh iya SMA 7 itu sparring partner kita tuh. Kalau pulang sekolah, sparring partnernya. Itu masa lalu ya. Masa lalu. Tapi itu sebenarnya menurut gue ya, gitu-gituan tuh benar pembinaan loh. Pembinaan mental untuk kita menjelang tua. Dari sekolah-sekolah model preman begitu, itu jadi banyak pelajaran. Nanti gue akan ceritain mengenai karir gue lah. Jadi ada kaitan mungkin pengalaman di SMA, bagaimana situasi sekolahan, itu ada pengalaman juga. Iya. Nah, gue percaya itu karena kan lu terlatih jadinya dengan mental yang kuat. Betul. Gitu ya. Sama sekolah yang banyak itu.
jam terbangnya banyak. Nah, begitu lu berkarir, lu semua udah wah enteng ini gitu ya, enteng ini. Oke, terus lu masuk ke Dwi Payana ya, atau di Krishna Dwi Payana masuk? Fakultas Ekonomi. Jayabaya dulu. Oh, Jayabaya. Oke. Dulu gue teknik sipil. Terus ya nggak berhasil masuk Jayabaya. Lo bayangkan dulu waktu Jayabaya itu akademi akuntansi kan. Kan ada ngomong-ngomong apotik, apa nih apotik? Rupanya hipotik. Ngomong apa nih apotik? Ada tik-tiknya ya. Kan ada hipotik tuh penjamin aset itu gitu. Oke. Bukan apotik dari sipil. Terus Jayabaya, terus Wong Kris. Ya Wong Kris sih nggak membekas, yang bekas ya Jayabaya lah banyakin. Ya. Jadi di situ lu belajar akuntansi keuangan dari situ awalnya berarti ya. Terus gue lalu terus karir lo setelah lulus semuanya itu masuk ke Antam langsung atau kemana tuh? Bukan lo, makanya gue bilang dulu gue tukang beca kerja serabutan. Bener. Jadi dulu, lo tau nggak kalau di tambang itu yang diakuin itu kan S1 yang terkenal lah, favorit negeri. Nah gue kan Jayabaya, sarjana muda, wah udah pasti urusannya tukang beca ya. Jadi gue bagus, jadi gue begini dulu. Tapi ada manfaatnya buat gue. Gue masuk dari situ, itu kerja serabutan gue tuh. Ya kan pangkat paling di sana kan rata-rata S1 semua lah. Gue kan cuma sarjana muda. Ada bagusnya dulu gue masuk ya. Gue belajar gini. Semua kerjaan itu jatuh ke gue tuh. Karena lu tukang beca itu. Tukang beca, betul. Iya benar, gue inget. Istilahnya kuli istilahnya ya. Iya. Lu waktu gue inget benar tuh. Pertama kali gue masuk gue pernah kerja di ini sih, di kantor kontan 2 tahun lah. Terus gue masuk di Antam, itu jadi kerja serabutan. Nah dulu gue sampai waktu gue baru masuk di Antam, karena gue kerja serabutan, kulinya itu gue bikin sistem, bikin prosedur, gue bikin untuk kantor itu. Bagus juga sih, jadi banyak pengalaman gue. Gue yang bikin gitu. Bos-bos gue tinggal nonton aja itu dia terima beres kan. Oh beres ya. Lalu. Nah, jadi gue kerjaan macam-macam jatuh ke gue semua gitu. Dan gue senang gini, kalau dulu di Antam ya, lu level kayak tukang beca begitu ya, kerja serabutan, lu bisa ngadep dirut langka. Gue dulu pernah, gue ngadep dipanggil untuk presentasikan kerjaan gue gitu. Di hadapan dirut. Gue masih tukang beca, bener. Waduh, gue dengan dirut kan jauh sekali, gue tukang beca istilahnya. Hierarkinya jauh ya. Ya, gue presentasikan tuh kebanggaan juga tuh. Jadi bukan bos gue, tapi gue yang maju kan. Itu suatu hal yang menurut gue bagus tuh. Terus gue dulu waktu gue kerja, itu gue masih kerja serabutan gitu. Gue nggak cita-cita nggak tinggi kok. Cita-cita nggak tinggi itu gue cuma gini aja dulu. Gue lihat bos-bos gue kok enak bener nih level kepala biro kan. Kepala biro kan masih beberapa lapis lagi ke atas lah ke direktur. Gue bilang enak bener nih hidupnya kepala biro. Jadi gue cita-cita gue waktu baru masuk itu cuma kepala biro aja. Cukup. Iya cukup itu aja. Nah terus juga gue gini. Gue ada yang prinsip kerja gue begini. Gue itu yang nanti di buku gue tuh ada juga. Gue bilang gini. Kerja itu adalah sekolah yang dibayar. Ya. Kamu nggak masuk? Tahu. Kerja itu sekolah ya yang dibayar. Ya jadi ya udah gue belajar terus gitu. Betul. Jadi lu nganggap kerja itu adalah sekolah ya. Lu belajar dan lu dibayar untuk itu. Sekolah yang dibayar. Sekolah yang dibayar. Iya. Kalau sekolah aja kan lu yang bayar. Iya. Mestinya sekolah lo yang bayar, tapi ini dibayar gitu ya. Nikmat ya kan? Tuh. Iya. Jadi prinsip gue begitu. Kalau gue sih, lu makanya dulu kerja banyak jatuh ke gue. Tapi jadinya lu belajar hal-hal yang sebetulnya di teori mungkin nggak ada. Jadi pasti. Lu nemu di lapangan gitu. Oh ini begini ternyata handlingnya ya. Betul. Terus gimana? Udah gitu ya udah gitu. Nah ini pengalaman SMA tuh menurut gue tuh bagus. Dulu kan kita lingkungan keras loh.
Keras ya. Tempat narkoba, tempat ini. Gue ingat benar lah, preman-preman lah. Nah itu ya, itu emang lagi zamannya itu, ya. Lagi zamannya itu preman-preman itu ya. Terus dikerja, gue ngadepin satu masalah begini. Tapi emang gue gila juga tuh. Waktu tahun 98 itu kan ada keributan antar agama kan. Yang di Ambon. Iya, iya. Kerusuhan. Terus itu krisis kan. Waktu itu masa krisis kan, kalau jatuh itu banyak kehidupan yang keras lah. Nah, suatu saat gue dari tambang emas Pongkor, waktu gue di sana tuh diserbu sama masyarakat. Dan itu gue tahu ada yang backing lah, dibakar tempat gue kerja terus. Habis semua. Cuma yang dulu gue takut waktu di Pongkor itu, gue kan punya dinamit. Itu kalau meledak gila nggak tuh? Gue waktu itu gue ingat benar baru datang dinamit gitu banyak kan. Tapi alhamdulillah gue tanya anak-anak karena yang orang gudang-gudang gimana dinamit aman Pak, ya udah aman lah. Gue mikirnya kalau sampai itu diledakin gue bisa berapa kampung habisnya. Meledak satu meledak semua ya. Itu dalam jumlah banyak loh, tontonan bukan kilo-kilo. Kilo-kiloan ya. Kiloton ini gue. Ton lagi. Udah gitu selesai di Pongkor itu karena 98, gue dipindahin ke Maluku Utara, yang tepatnya si kerusuhan itu kan. Iya. Itu ada manfaatnya juga loh di situ. Jadi pengalaman muda itu ada manfaatnya. Gue lihat begini, itu kan perang antar agama. Untungnya di tempat gue dulu, di Maluku itu ada kepulauan-kepulauan. Di tempat gue untungnya 80% Muslim, 20% Nasrani. Nah, terus di pulau seberangnya itu Nasrani semua. Jadi mereka saling sikat lah. Ngeri sekali tuh. Ngeri ya? Gue bilang ngeri. Jadi di pulau itu gue nggak bisa melarikan diri karena gue pemimpin. Kalau gue lari itu 20% bisa habis. Paham lo? Jadi gue lihat dia orang anak-anak pinter. Baru dua minggu kerja di Ambon kan langsung merembet ke tempat gue tuh. Itu 2 minggu anak-anak bisa bikin bom. Gila nggak lo? Terus yang gilanya lagi, kan gue ada bengkel. Itu anak-anak pada bikin senjata rakitan. Jadi satu orang bisa punya 5 senjata rakitan. Terus dia nyobanya kalau udah malam di kita kan ada lapangan golf itu. Dia tembakin lapangan golf. Tapi gue nekatnya gue datangin loh. Gue samperin. Kabur nih. Gila kan. Terus akhirnya waktu kejadian awal yang gue nggak lupa ya. Lo tau nggak? Kita di sana penduduk tuh dan karyawan tuh kira-kira 7.500 orang. 20%-nya kira-kira ya 1.500-an lah. Atau 2.000 orang Nasrani kan. Saat kejadian lo tau nggak? Tentara dan polisi itu cuma 15 orang. Untuk handle 7.000 orang. Akhirnya, lu tau nggak? Itu si camatnya lari, nggak balik-balik. Takut. Iya, padahal kan dia Muslim, tapi lari kabur, dia takut. Terus akhirnya lu tau nggak? Ya, gue ambil alih kita yang ambil alih, perusahaan yang ambil alih tempat itu. Lu tau nggak? Itu cuma 15 orang. Terus akhirnya kita minta bantuan Jakarta untuk datangin tentara. Akhirnya datang tuh udah setelah sebulan tuh. Datang dari Jawa Tengah 504 atau 405 gua nggak tahu tuh angkatan darat. Datang 80 orang. Nah, itu lo tahu nggak waktu itu banyak kejadian-kejadian yang mencekam karena begini. Kalau gua kabur, itu 20% habis tuh, udah pasti. Ya kan? Karena mereka kan panas. Dan yang gue nggak bisa kontrol, waktu itu kan gue charter pesawat seminggu 2 kali. Charter pesawat seminggu 2 kali, itu merpati udah nggak berani. Akhirnya gue nggak kalah akal. Gue suruh anak-anak yang di Manado sewa punya angkatan, pura-pura patroli, terus mampir ke tempat kita, bawa dokumen, bawa duit gitu. Jadi ya untungnya di situ. Nah, gilanya dokumen datang, kan kita nggak bisa kontrol. Lo tau nggak? Isinya isi provokasi semua. Nanti ada gue nggak bisa ngomong sih. Ada yang mengerikan lah. Foto. Iya. Paham. Gue nggak bisa. Itu akhirnya ngeri sekali.
Terus akhirnya sampai, tapi emang itu latihan kepemimpinan akhirnya di situ. Lo tau apa yang gue lakuin? Gue saat itu di Ternate kan udah kejadi. Kita nggak bisa harapkan. Yang kita harapkan tuh cuma Manado. Waktu itu Manado masih adem-adem aja. Jadi kita pesan makanan untuk 3 bulan untuk seluruh masyarakat dan penduduk di sana. Untuk 3 bulan gue stok. Itu bayar mahal sekali dulu tuh untuk datengin makanan aja. Karena kan nggak ada yang berani lagi mendekat ke Maluku Utara. Nah itu gue akhirnya gue heran. Di pulau ya dia. Di pulau ya, Pak. Di pulau. Dekat Sorong, Maluku Utara, Sorong kelihatan. Terus dari yang udah gawatnya lagi nih, sampai itu anak-anak lu bayangin bisa satu orang bisa punya senjata rakitan, satu orang bisa punya 5. Gue nggak bisa larang kan, karena nggak ada tentara kan, tentara dan polisi cuma 15 orang, jadi ya udah biar. Gimana ngelarangnya loh? Ya. Terus itu yang gue gini, pas kalau itu kan yang gue ngerti kalau pesawat datang itu ada pokoknya hoax lah, pokoknya gambarnya serem-serem lah, gue nggak bisa gambarin di sini. Itu rame. Terus akhirnya udah gue ademin. Terus lo tau nggak, sampai kan di sana dulu yang non muslim tuh banyak tempat ibadahnya. Akhirnya biar gue bisa kontrol, gue suruh jadi satu, cuma dibagi jamnya, jam sekian jam sekian. Gantian. Agama ini. Jadi gue bisa kontrol kan. Karena kalau nggak gitu kan bahaya. Berantem lagi. Bukan bisa dipancung soal berantem. Itu udah nggak ada lagi berantem. Lebih berat lagi ya. Nah, terus udah gitu ya udah akhirnya mereka pokoknya kalau hari Minggu tuh ada beberapa shift lah, gue bagi itu dia apanya tuh kebaktiannya itu. Dan yang gue kalau apa istilahnya, kalau pas tegang gitu, itu yang tokoh muslim gue panggil, suruh ngomong di tempat ibadah lain bahwa kita jaga persatuan kesatuan. Jadi untuk mengadakan yang gitu, gue dulu begitu. Nah itu gue bilang, gue rasa tuh pengalaman yang dari SMA 7 itu. Itu leadership the hard way ya. Ya, leadership the hard way. Jadi lu terbentuk jadi leader tapi dengan cara yang rada berat gitu ya. Oke. Dan alhamdulillahnya itu nggak ada satu korban pun di tempat gua. Karyawan nggak ada. Kalau lain tuh korban itu karena gua gitu, gue jagain gitu. Pokoknya seperti itu, pokoknya gue panggil gitu. Ya lu harus netral kan, netral di situ. Oh itu pasti, kalau nggak bahaya gue. Iya. Dan gue bersyukur itu. Dan satu lagi yang waktu zaman itu ya, gue ingat benar, sampai si konsultan high management tuh bilang, Pak Kur harusnya bikin bank data. Jadi kalau ada kejadian seperti ini lagi, perusahaan tuh udah punya gambaran apa yang harus dikerjakan. SOP ya. Nah, jadi tinggal menyesuaikan, mengejas aja kalau ada kejadian seperti ini kayak apa lagi gitu. Menurut gue ada template-nya ya. Iya. Apa yang gue lakukan. Oke deh. Cukup ininya cerita seremnya. Nah sekarang cerita kerja. Nah, kerja. Terus tuh kemana tuh? Udah gitu. Antam naik ya, ke Antam naik. Jadi di Antam dari lapangan. Kepala biro jadi. Kepala biro udah lewat. Kalau gue di lapangan udah lewat tuh biro. Udah lewat. udah lewat waktu jadi Maluku tuh udah lewat lah. Oke. Udah tinggi udah ceritanya. Terus pas gue kan dari hutan tuh. Tapi itu jiwa gue rusak loh. Lo tau nggak? Waktu gue zaman itu gue ngadepin demo karyawan, demo masyarakat, demo apa lagi ya, segala macam demo lu hadapi ya. Nah jadi kurang ajarnya tuh anak-anak. Kalau demo yang boleh kerja cuma gue, orang umum sama orang SDM, 3 orang aja. Yang lain, yang pejabat-pejabat harus ikut demo, kalau nggak dipukulin. Mobilnya dipukul demo, kurang ajar lu. Terus ada satu kata-kata ya kalau dia yang kan dia banyak muslim. Ada, saya nggak bisa sebutin di sini. Iya. Jangan dong. Satu ayat yang dia pakai cuma sepotong aja. Sialan lu mati gue. Lu ketemu lu di luar, gue hajar lu.
3 Oke. tahun. 3 tahun itu gue Ngadepin demo bahaya. berat. Jadi gue gini, mental gue rusak juga. Gue nggak takut sama siapapun gitu. Di Jakarta sama preman-preman gara-gara 1.000 perak berani gue lawan. Karena gue biasa ngadepin. Terus sekali demo lu di sana, kalau karyawan tuh 1.500 orang, gue hadepin sendiri. Nah itu jadi, tapi mental gue di situ gue merasa rusak. Kenapa? Kalau gue pulang ke Jakarta nggak takut sama siapapun. Sama betul, gara-gara 1.000 perak bisa Ayo berantem itu ya. Iya, karena gue biasa ngadepin orang kayak gituan. Nah terus akhirnya itu yang pengalaman gue, kenapa juga akhirnya gue bisa jadi direktur. Oke. Maksudnya nggak? Waktu di Antam itu jadi direktur tuh ada tesnya, bukan karena KKN gue, ada tesnya. Jadi gue dulu gini, dari 100 orang level 1, level 2 di bawah direksi itu ikut tes semua tuh. Banyak juga ya, 100 orang 100. Luar biasa. Iya, tapi pakai konsultan independen. Oke. Jadi nggak kenal KKN. Ya. Nah mungkin gue rasa gue bisa lolosnya ya karena gue pengalaman di Pongkor sama di GB itu ngambil keputusan cepat kan. Kalau dari itu kan keputusannya cepat kan dalam pertanyaan-pertanyaan. Mungkin di situ gue langsung lolos ya. Kalau lihat sekolah kan ini ijazahnya banyak benar, ijazah nggak lulusnya. Akhirnya lu lolos, lu jadi diangkat jadi direktur apa dulu? Keuangan dulu ya? Direktur keuangan juga. Keuangan. Lu ngurusin keuangan Antam gitu ya. Itu skalanya besar. Berapa triliun tuh kira-kira ininya apa? Budgetnya? Gue gini lah yang gue inget kira-kira kalau itu sales aja kira-kira 10 triliunan lah kira-kira. Luar biasa. Makanya gue net profitnya gue 5,2 triliun. Net profit. Dulu kan net profit. Nah dulu waktu saat itu gue kalau nggak salah Antam tuh nomor 3 lah. Setelah Mandiri sama Telkom mau saling itu. Oke. Nah, Luar biasa. Itu, udah kayak udah lebih bagus dari bank-bank yang lainnya ya. Iya, zaman itu ya. Zaman itu ya. Nah, makanya dulu gue banyak karena uang banyak itu gue niat mau akuisisi banyak lah, perusahaan-perusahaan internasional gue mau akuisisi gitu. Jadi itu bagusnya itu sih. Makanya gue pakai yang apa? konsultan yang evaluasinya tuh ya dari luar semua banyak kan. Dari luar, iya. Jadi lu ada pengalaman gitu ya. Jadi kalau lawyernya juga legal konsultannya juga dari luar. Kenapa? Walaupun dia kalau ngobrol begini 5 menit dicas tuh. Kalau lawyer luar legal. Charge-nya luar biasa ya. Charge-nya luar biasa. Dolar. Jadi kalau kita ngobrol bayar tuh. Tapi kan kita puas karena begini, mereka menyangkut reputasi kan. Kalau dia sampai nggak benar, reputasi bisa rusak. Makanya gue senangnya kalau konsultan luar itu dia jaga reputasi, itu penting. Oke. Nah itu gue yang bikin perencanaan dulu. Gue inget loh, waktu itu di rute Jabodetabek penumpang cuma 300.000. Nah, gue dikasih target sama pemerintah menjadi 1,2 juta orang per hari. Nah, itu gue yang bikin perencanaannya tuh. Semuanya. Tapi akhirnya sesuai target lah. 1,2 juta tuh tapi di tahun 2018 kalau salah itu. Planningnya apa aja itu? Bikin apa aja? Ya semuanya lah. Mulai investasinya, pinjamannya, terus apa yang perlu diperbaikinya. Semua lah. Luar biasa ya. Alhamdulillah, maksud gue dulu dihantam dulu waktu gue dihantam tuh cuma 200 miliar gue duduk. Tapi setelah gue selesai 5,2 triliun net profit. Nah di kereta juga begitu. Bagus tuh. Nah akhirnya gue cuma 2 tahun lah di rute Jabodetabek. Jonan masuk ke kereta api. Gue diomongin, Kur ngapain ngurusin 300.000 aja. Udah bantu aku ya udah. Gue pindah ke kereta api. Enteng aja ngomongnya ya. Ayo sini. Iya. Ya karena kita udah kenal sebelumnya waktu dihantam itu kan. Oke. Lalu tahun berapa tuh jadi direktur keuangan di KAI tahun berapa tuh? Wah, kira-kira 2016. 2011 sampai 2016. Oke. Itu dulu gue inget banget tuh.
PT KAI itu kurang bagus lah ya awalnya ya. Betul. Kesannya tuh kumuh gitu ya, terus kayak nggak diurus gitu. Dan setahu gue juga merugi ya. Betul ya? Ya, jadi itu yang lucu. Itu perusahaan monopoli 65 tahun rugi terus. Pas gua masuk itu rugi terbesar tuh 83 miliar. 83 M, buset. Waktu itu 2000 berapa itu 2010. Gua masuk sama Jonan nggak masuk. Pakai Jonan bilang, ngapain lu ngurus 300.000, bantu aku lah, udah gede bantu. Itu setahun gua duduk di situ. Yang gilanya tuh nggak, dari 2000 sampai 2008 itu asetnya tinggal 50% untuk operasi itu kereta dan gerbong. Terus kan kita masuk, apa yang mau dikerjain gitu kalau aset separuh? Nah, kuncinya cuma efisiensi. Lo tahu nggak, waktu 83 miliar setahun kemudian untung 150 miliar. Gue duduk setahun tuh sama Jonan. Baru setahun aja. Nah, jadi lu tahu nggak, spreadnya kan 230 kan? Dari minus 83 ke 150 jadi 230 miliaran spreadnya. Itu apa yang kita lakuin waktu itu? Gue bilang gini ke Pak Jonan, Pak, saya lihat angka-angka BBM-nya tinggi sekali nih. Akhirnya, udahlah kita alihkan ke Pertamina. Karena gue pernah lakuin di Antam juga begitu. Jadi daripada kita pusing, kalau minyak itu paling banyak lossesnya lah. Kalau istilah Jonan pada mandi solar kur. Akhirnya udah gitu, ya udah akhirnya kita alihkan ke Pertamina untuk pengolahan. Jadi yang kita pakai, yang kita bayar. Nggak ada losses lagi gitu, ya kan? Iya. Itu jadi, makanya bisa untung dari minus 83 bisa ke 150. Lo tau nggak, waktu itu yang gue inget ya, pendapatan kita naik 20%, ya, pendapatan naik 20%, cost kita untuk BBM cuma 4%. Itu kan biaya langsung semua tuh. Harusnya kan sama-sama 20. Betul. Ini cuma 4%. Jonan bilang apa? Itu pada mandi solar kur. Jadi yang 16% tuh kemana selama ini? Ya udah, walau alam. Oke. Nah, lo dulu melakukan komputerisasi kalau nggak salah ya. Dulu kan kita belum ada tuh yang namanya sistem boarding electronic gate gitu. Ya, electronic gate. Itu zaman gue emang. Zaman lo ya. Terus nggak mungkin lagi ada calo kalau dengan sistem yang lo pakai itu. Itu gimana asal mula ininya? Pemikirannya gimana? Dulu orang kan ini. Dulu orang tuh ada yang di atap lah, ada yang di mana. Itu kuncinya saya bilang waktu itu saya ngomong gini, kuncinya stasiun itu harus steril. Terus kedua pakai electronic gate. Ya udah. Jadi steril semua, orang nggak bisa molos lewat belakang kan sekarang. Biasanya kan nembus warung belakang sana, belakang stasiun, gratis itu. Saya udah nggak bisa. Nah itu aja kuncinya. Gue inget tuh, orang naik kereta api sampai ke atap-atap tuh gue masih inget tuh ya. Betul. Itu kayak itu sampai India juga. Di India masih kayak gitu loh di India. Betul. Itu disemprot pakai cat tuh, kapok tuh, dipasangin apa itu, pasangin grease segala tuh di atasnya tuh, kalau nggak mempan, ya udah. Nggak mempan. Kuncinya electronic gate sama sterilisasi stasiun. Sterilisasi stasiun, ya. Orang nggak bisa molos. Ya. Buktinya bisa ya. Bisa. Jadi waktu gue di rute Jabodetabek, gue inget benar. Gue rumah gue masih di depan Antam tuh, di Tanjung Mas Raya. Simatupang situ rumah gue. Simatupang. Di depan rumah gue tuh namanya Stasiun Tanjung Barat. Ya. Itu gue tiap hari, gue usahakan, kantor gue di Juanda. Nah gue naik kereta, yang kereta umpel-umpelan itu kan, cuman gue duduk di Masini. Nah, gue duduk di Masini, gue kan tuh masih dulu lah mau perubahan, gue jelasin ke Masinis, rencana kita ke depan tuh seperti ini. Jadi dia paham, setiap hari gue pulang pergi, ya mobil parkir depan di stasiun aja, depan rumah gue. Gue caranya gitu, setiap hari gue jelasin.
rencana kita ke depan tuh begini. Jadi biar dia merasakan. Sampai si masinis gue inget dulu, Pak, seumur hidup baru sekali nih ada di rute naik kereta sama saya. Justru Gue inget nikmat tuh kata-kata itu. Maksudnya kan, ya berarti kan diperhatikan. Iya. Betul Ya harus gitu dong, harus turun ke bawah dong, ya kan? ya, lu kok Iya. gitu caranya. Ya, gue juga baca sih, lo tuh suka pergi terus lu kan nanya apa penumpang gimana, lu happy apa enggak, ada apa gitu, lu cari feedback di situ kan. Betul. Ya, jadi itu membantu apa kita untuk merangsang ide-ide baru barangkali ya untuk kreativitas ke depan gitu ya. Asik juga. Juga kita gini loh, waktu zaman saya sama Jonan saya itu kuncinya begini. You kalau station itu harus bersih, terutama toiletnya. Makanya itu yang dikontrol. Jadi kita keluar duit untuk toilet itu mahal sekali loh. Waktu awal-awal toilet. Akhirnya makanya dulu waktu zaman gua tuh toiletnya kereta api dijadikan studi banding oleh si AP2 sini. Toilet itu harus segini, jelas. Dan dulu toilet ini juga toilet kereta, lu wah mahal sekali itu kita perbaikannya. Jadi akhirnya Jonan juga begini lah, yuk kalau orang toilet nggak beres pasti kerjanya kagak beres. Gue inget Jonan tuh kata-kata itu. Lu toilet nggak beres pasti kerja lu kagak beres ya. Iya. Memang itu kenyamanan penumpang banget ya, toilet itu. Ya. Kalau lu masuk toiletnya kotor, mungkin lain kali lu naik mobil aja lah daripada naik kereta api gitu kan. Terus soal ini toilet tuh ya harus bersih, kalau enggak ya pasti kerjanya nggak beres, itu aja. Kerja nggak beres, betul. Oke. Dan ya Jonan tuh konsistennya bagus menurut gue. Dia kalau serah terima jabatan, ya, lo tau nggak? Misalnya jadi kepala wilayah Jakarta gitu. Dia bilang gini, serah terima tuh biasanya jam 3-an sore. Lo tau nggak apa yang dikerjain? Jam 1 malam dia datang ke stasiun Gambir. Kalau lu sebagai kepala wilayah nggak hadir, berarti lu nggak siap kerja. Wis copot langsung, apalagi kepala stasiun kagak ada, udah copot. Dan lu gilanya, kalau dulu sampai tanya, ini kereta apa? Pangrango Pak, abis ini apa? Nggak tahu, copot. Dia nggak mau tahu lo dilantik baru sehari, sejam, 2 jam, pokoknya lo harus tahu. Tapi itu bagus, jadi masa orang nggak main-main kerjanya. Dia harus tahu semua. Ya, the basic harus tahu dong. Kalau begitu-gitu kan kita anggap sebagai basic gitu ya. Tapi kurang ajarnya, yang gilanya kan itu. Kalau datang jam 1 malam itu. Dilantik jam 3, datang jam 1 malam. Sial gitu, lagi nggak ada gitu ya. Enggak, itu standar dia. Pokoknya lu dilantik jadi kepala ini nggak mau tahu. Iya, kita harus mengenal pimpinan dong. Kalau pimpinannya maunya gitu ya kita ikutin gitu ya. Iya. Lu jangan main loh di kita. Itu jabatan bisa cuma sehari loh. Ada yang namanya direktur anak perusahaan, cuma 7 hari umurnya. Gila ya. Keras ya. Itu menurut gue sih disiplin ya. Gue pikir memang salah satu kunci keberhasilan ya disiplin itu ya. Disiplin, kemudian know what you are doing gitu loh. Itu ialah wajib gitu ya. Memang nggak setiap orang bisa menerapkannya secara tegas gitu ya. Nah, tapi kalau bisa emang harusnya seperti itu gitu ya. Makanya gue bilang di kereta itu jabatan tuh bukan suatu kebanggaan, emang tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Nggak, aku juga sebenarnya kagum banget ya kita KAI itu bisa disulap sedemikian rupa yang sehingga tadinya nggak menarik, sekarang jadi sesuatu yang betul-betul helping gitu loh. Gue tuh juga seneng naik kereta api ke Bandung paling nggak ya, sering banget gitu loh. Daripada gue naik mobil capek ya, naik kereta api sebentar dan nyaman gitu. Lu tinggal tidur gitu, tahu udah sampai gitu ya. Stasiun tinggal naik Grab, sudah.
Oke. Menurut lo masalah SDM itu apa sih kiatnya supaya kita bisa apa namanya siap gitu ya menghadapi perubahan-perubahan seperti itu? Apa yang bekal seseorang yang mesti didapat di sekolahan gitu ya kalau lu ngelihat kalau lu bisa kasih advice sama anak-anak muda gitu ya. Kalau gue sih begini, gue bilang, ya seperti gue bilang, kerja itu sekolah yang dibayar. Jadi lu maunya belajar terus kedua, ya kalau dikasih tugas itu harus fokus pada tugasnya, harus fokus. Lu kasih targetnya ya harus lu kerjain, capai gitu, apapun itu. Kalau gue sih gitu, gue nggak ribet-ribet, dan gue soal karir itu akan mengikuti kok. Iya, gitu ya. Akan mengikuti, kalau performance yang bagus pasti akan ngikutin. Kesungguhan, performance ya. Artinya lu punya passion juga di situ ya. Lu mesti apa namanya disiplin gitu kan kayak tadi yang kita omongin ya. Jadi semuanya itu lu jangan salah lu. Gue jadi direktur itu gue posisi jabatan pangkat gue 2 level di bawah direktur. Oh, gitu ya. Jadi lo paham nggak? Jadi bos gue tuh jadi anak buah gue begitu gue direktur. Iya. Itu bisa terjadi ya di pemerintahan ya? Bisa ya? Bisa kan dari tesnya. Siapa yang lulus tes? Disaring. Itu. Oke. Jadi menurutku itu profesional kalau begitu dong ya. Itu tindakan profesional itu yang seperti itu. Ya nggak? Ya, dan gini, gue kalau kerja selalu gini, melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu aja dari yang sebelumnya. Itu kuncinya kalau kuncinya. Oke. Iya sih. Oke, ya udah cukup lama kita berbincang-bincang ya. Cukup serius juga. Karir dan lucky you atau aku salut juga itu ya dengan karir lo selama ini bisa apa terjadi gelombang-gelombang pada apa namanya mengalami masa-masa sulit banget ya waktu kerusuhan. Betul. Kita semua melalui masa-masa tahun 98 itu kan berat juga ya. Tapi gue rasa nggak ada yang seberat lo di mana di pulau yang jauh waktu itu. Iya, betul. Iya, lo bayangin aja, gue kan orang Jakarta, mana pernah ke hutan begitu di ujung langit. Biasa ke disko ngurusin gitu. Gimana sekarang gue suka geli aja nih. Dulu kan kita sering ke diskotik ini. Ini ngurusin di hutan di ujung langit. Karena suka geli juga. Sekarang gue mau nanya satu lagi yang terakhir, Yadi, tentang komputerisasi KAI. Komputerisasi KAI itu lu pakai orang dalam atau pakai konsultan juga dari luar? Oh, pakai. Itu nggak mungkin. Nah, itu harus pakai konsultan. Gue kemarin waktu itu kerjasamanya dengan Telkom. Waktu itu. Telkom. Nah, terus dulu waktu apa itu kayak e-money itu, gue nggak mau satu bank karena itu bodoh. Gue buka buat bank-bank yang besar. Jadi bisnis jalan. Itu lu gak jalanin itu. Nggak ada monopoli, nggak boleh ada monopoli ya. Monopoli. Itu. Jadi kan lu marketnya menutup market lo. Ya. Setuju. Ya sekarang udah kebanyakan udah boleh lah multiple bank gitu ya untuk e-money itu ya. Oke. Iya. Dulu gue jadi kereta api dari awal gue udah nggak mau. Kan kalau bank-bank tertentu, kalau bank-bank tertentu itu kan umumnya mau monopoli, gue nggak mau. Gue buka buat bank besar. Ya bang maunya gitu, bang maunya monopoli dong, jelas. Menutup market. Iya. Kan yang gue ini kasus jalan tol itu kan cuma ngandelin satu kan, itu bodoh gue. Nggak laku. Awal-awal. Iya. Ya itu ada inilah, ada apa namanya mungkin politik kali ya. Terus apa namanya IT-nya itu sekarang orang sendiri setelah jalan itu. Sekarang dulu dengan kerjasama dengan Telkom, sekarang udah sendiri. Oh sendiri ya.
sendiri. Tadi Telkom sih. Oke. Ya, Telkom kan Itu kaitan semuanya lah, kaitan semua jaringan, jadi kan lebih mudah dulu. ada kontrol, ada data centernya lah ya. Ya, ya. Oke ya. Apalagi yang kita sampaikan salam-salam kita untuk teman-teman kita ya. Aduh, untuk teman-teman ya udahlah, pokoknya hidup itu ngalir aja lah. Ngalir Kerjakan aja. yang terbaik. Kerja yang terbaik. Kalau alumni kita ini nanti kita ajak jalan-jalan naik kereta api dong. Kan ada tuh kereta api yang buat tamasya tuh apa ya? Oh iya, cuma 50 juta sekali. 50 juta sekali jalan. Buat 25 orang, ada karaoke, ada ininya. Itu berapa lama? Satu hari? Enggak, tergantung. Banyak kan pakai ke Jogja sih. Jogja, oh, ke Jogja. Solo, Surabaya, mana aja. Itu dirangkain yang belakang biasanya. Ditambahin ya. Ditambahin ya. Iya, iya. Dia kemana bisa. Itu paling murah 50 juta yang jarak dekat tuh. Oke. Ya, siap-siap aja duit 50 juta. Di kita ada ini. Ada kalau orang tua kan di atas 60 kan dapat diskon tuh udah otomatis. Berapa diskonnya? 10%? Lebih? Kalau nggak salah, gue lupa 10%, nggak salah 10 atau 20 lupa gue. 20 kali ya. Banyakin dong, bilang 50 gitu kan. Tutup warung. Nanti judulnya PT tidak terima untung. Oke, ya. Thank you banget ya. Kita udah ngobrol-ngobrol lumayan lama dan menurut gue penuh dengan apa namanya kisah-kisah lama gitu ya. Nanti kita reunian lagi gitu ya. Oke, ya. Oke, sebagai terakhir kita biasanya kasih salam kompeten ya. Kita sama-sama salam kompeten. Oke ya. 1, 2, 3. Salam kompeten.